Bapak Ibu, ada di antara pasien yang tidak jadi masalah ketika menggunakan air untuk berwuduk. Maka pada kesempatan ini kita coba untuk mempraktekkan berwuduk menggunakan air untuk pasien. Bisa dibantu oleh keluarga pasien. Kemudian juga kalau seandainya keluarga pasien tidak ada, maka pasien bisa melakukan sendiri kalau dia mampu. Tapi sebaiknya pilihannya itu saja. Boleh dibantu oleh keluarga pasien, anak, adik, atau keluarga yang lain, atau pasien sanggup melakukan sendiri. Yang pertama, fausilu wujuhakum, basuh wajah. Kita menggunakan, kalau sebisa mungkin, untuk penampung airnya agak lebar, kemudian kita punya handuk untuk diletakkan di pangkuan pasien agar nanti selimut atau kasur bed pasien tidak basah. Maka kita menggunakan penampung, wadah yang bisa untuk menampung tumpahan air. Kita menggunakan air secukupnya saja. Bisa menggunakan spray, bisa juga menggunakan air secara langsung. Jika dua tangan tidak memungkinkan, maka cukup dengan menggunakan satu tangan saja. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, jangan lupa untuk memasang niat, untuk berniat setiap akan melakukan toharoh, baik itu tayamum tadi maupun berwuduk. Maka silakan berniat, baca bismillah, kemudian niat dalam hati. Kemudian untuk memudahkan juga, kalau seandainya alat yang digunakan untuk menampung air tidak ada, kemudian pasien punya tisu, maka boleh menggunakan tisu. Satu tisu bisa digunakan untuk satu anggota wuduk, satu rukun wuduk. Contoh, ini satu tisu hanya digunakan untuk membasahi wajah saja. Atau teknik pertama tadi, metode pertama tadi kita menggunakan air yang langsung membasahi, diawali dengan membasuh kedua telapak tangan dan punggung tangan. Kecuali anggota tangan yang dipasang infus, dibalut dengan lakban. Kalau dirasa cukup, kemudian berkumur-kumur. Silakan berkumur-kumur. Kemudian wadah ini digunakan untuk mengeluarkan air kembali. Kalau dirasa cukup, kemudian berikutnya istinsya, memasukkan air ke hidung. Kemudian, oke. Kemudian berikutnya baru kita lakukan membasuh anggota wudhu sesuai dengan rukunnya. Cukup satu basuhan saja. Kalau anggota wudhu di wajah sudah basah sempurna, mulai dari pangkal tumbuh rambut, kemudian di pangkal telinga, di rahang sampai ke dagu keduanya, maka cukup satu saja. Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang pertama kita dahulukan tangan kanan. Jika rasanya belum sempurna dengan satu basuhan, boleh diulang satu kali lagi untuk pada basuhan kedua. Kemudian tangan kiri. Sekarang kondisinya untuk tangan kiri kan ini ada infus terpasang, maka pada bagian jarum infus yang tertutup oleh perban, oleh penutup ini, maka pada bagian itu dimaafkan, boleh tidak terkena air, karena dikhawatirkan jikalau air mengena itu sakitnya akan bertambah. Jika satu basahan cukup, sudah membasahi, maka cukup satu saja. Tapi jika dirasa kurang, maka boleh ditambah satu kali, maksimal 3 kali. Wamsahu biru'usikum, mengusap sebahagian kepala. Beda antara membasuh dan mengusap.
Kalau membasuh tadi, air yang sudah ditampung di telapak tangan itu langsung diusapkan, langsung dibasuhkan ke wajah. Sedangkan mengusap, itu cukup dengan basahan yang tersisa di telapak tangan saja. Sesudah telapak tangan dibasahkan, kemudian ditumpahkan, kemudian diusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian langsung ke kedua telinga. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Kita dahulukan kaki yang kanan. Jika menggunakan spray atau semprotan itu akan menjadi lebih efektif ketika membasuh setiap anggota wudhu. Kemudian menyela-nyela jari kaki sampai ke telapak kaki dan tumit. Oke, rasa cukup. Kemudian yang sebelah kiri. Sekarang wudhu sudah selesai, maka pasien dengan sendirinya membaca doa setelah berwudhu.